pagi, ketemu lagi di channel Sang Guru, yaitu dimana channel tentang memberikan materi-materi belajar daring. Hari ini kita akan belajar tentang atletik, dimana cabang olahraga atletik nomor jalan cepat. Ya, kita akan membahas tentang jalan cepat. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sang Guru. Hari ini kita akan lihat materi yang kedua, yaitu atletik jalan cepat. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah jalan cepat yang ada di dunia. Di sini kalian bisa lihat bahwa jalan cepat merupakan salah satu olahraga yang muncul dari kebudayaan Inggris, yaitu dengan berjalan kaki jarak jauh yang disebut dengan pedestrianism. Pada abad ke-19, jalan cepat atau race walking menjadi olahraga yang cukup populer di seluruh dunia. Bahkan kepopulerannya itu sama dengan olahraga balap kuda atau pacuan kuda. Bahasan sejarah tadi, kenapa olahraga jalan cepat itu sama populernya dengan olahraga pacuan kuda? Kalian tahu? Apa kalian ada yang bisa jawab? Mari kita bahas selanjutnya tentang alasan kenapa jalan cepat sama populernya dengan pacuan kuda. Di sini menjelaskan bahwa olahraga jalan cepat dan pacuan kuda memiliki satu kesamaan atau mempunyai tradisi yang sama, yaitu taruhan. Jalan cepat dan pacuan kuda itu mempunyai taruhan yang sama, yang dijadikan sebagai ajang perjudian. Nah, di sini kalian bisa lihat apa yang membuat balapan ini menarik. Nah, yang pertama yaitu pembalap akan menderita melalui balapan yang akan berlangsung selama beberapa hari. Karena keseruannya itu akibat dari penderitaan si atlet itu ya. Karena menempuh jarak yang sangat jauh, bahkan jaraknya itu sampai 100 mil dalam waktu kurang lebih dari 24 jam. Bahkan setiap pembalap akan bertahan lebih dari 40 hari, di mana pembalap mencoba berjalan 1 mil setiap jamnya. Dan yang kedua, perlombaan ini akhirnya menjadi bagian dari Olimpiade, dan pada tahun 1908 lomba jalan cepat menjadi salah satu pertandingan Olimpiade untuk pria, dan 84 tahun kemudian barulah tercipta olahraga jalan cepat untuk perempuan. Jadi menunggunya itu selama 84 tahun. Terus di sini kita akan membahas tentang sejarah di Indonesia ya, sejarah jalan cepat di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Dan jarak yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km. Sedangkan untuk pria yaitu 10 km dan 20 km. Dan perbedaannya sangat jauh sekali antara wanita dan pria. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian jalan cepat. Jalan cepat adalah cabang olahraga atletik yang berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jadi jalan cepat itu yaitu olahraga yang berjalan cepat tanpa adanya fase kaki melayang di udara seperti proses melakukan lari. Dan bisa kalian bayangkan gerakan jalan cepat itu seperti apa? Mungkin kecepatannya itu sangat cepat, tapi prosesnya itu tidak seperti proses lagi, seperti proses jalan cepat. Dan selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas tentang teknik umum jalan cepat. Yang pertama yaitu teknik awalan, dan yang kedua yaitu teknik langkah kaki, dan yang terakhir yaitu teknik akhiran. Di sini kita akan membahas yang pertama satu persatu ya.
yaitu teknik awalan. Nah, di teknik awalan ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dikuasai atau yang harus diperhatikan. Yang ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, sedangkan yang kedua yaitu teknik langkah kaki. Teknik langkah kaki ini yaitu mempunyai 2 fase atau 2 tahapan. Teknik ini berhubungan dengan langkah kaki. Pada saat jalan cepat, kalian harus menggerakkan kaki. Dan yang ketiga yaitu teknik akhiran. Di sini pada tahap atau teknik ini Anda harus tahu bahwasanya Anda tidak diperbolehkan untuk langsung berhenti ya. Jadi ketika kalian melakukan proses jalan cepat atau melakukan lomba jalan cepat, ketika kalian melewati garis finish, kalian jangan langsung berhenti. Jadi ada fase kalian berjalan dengan jarak sejauh 5 meter. Mungkin kecepatannya itu tidak secepat ketika kalian sebelum memasuki garis finish ya. Jadi setelah melewati garis finish, jalan kalian itu sedikit diperlambat sebagai refleksi kaki dari awalnya tadinya jalannya cepat, kemudian berjalan lambat, tidak langsung mengerem atau berhenti secara mendadak. Di sini ada tips jalan cepat. Yang pertama yaitu memilih sepatu yang tepat. Yang kedua yaitu pemanasan. Yang ketiga gerakan kaki. Dan yang keempat yaitu gerakan lengan. Yang pertama kita akan membahas tentang tips jalan cepat. Yang pertama yaitu memilih sepatu yang tepat. Yuk kita simak videonya. Memilih sepatu yang tepat. Nah, dengan memilih sepatu yang pas dapat mempermudah dalam melakukan aktivitas yang semacam ini, karena sepatu adalah modal utama agar bisa mempercepat langkah kaki. Jadi sepatu adalah modal utama ketika kalian melakukan proses jalan cepat. Nah, misalnya jika kalian memakai sepatu yang tidak cocok yang distandarkan oleh olahraga jalan cepat atau seperti sepatu yang berat, maka jalan laju kalian bakal lambat. Yang kedua adalah pemanasan. Walaupun cuma sekedar pemanasan, juga hal yang penting dan tetap harus dilakukan, karena dengan pemanasan akan terasa lebih nyaman di saat melakukan jalan cepat. Nah, di pemanasan ini yaitu olahraga apapun, olahraga jenis apapun, mau olahraga berat, mau olahraga ringan, pemanasan ini perlu. Karena kenapa? Karena pemanasan itu untuk melenturkan otot-otot kita ya. Untuk meregangkan otot-otot kita atau sela-sela otot-otot di tubuh kita agar lebih rileks. Nah, mungkin kalian pernah merasakan ya, pernah mengalami kenapa terjadinya kaki kram, sakit, karena kalian itu kurang pemanasan. Dan yang ketiga yaitu gerakan kaki. Dalam setiap melakukan aktivitas olahraga yang seperti ini, yang utama juga harus melakukan perjalanan yang sempurna dengan memperhatikan arah langkah kaki, sehingga dalam melakukan olahraga ini tidak terjadi kram pada kaki, kesemutan, gatal-gatal, dan keseleo. Kalian bisa baca dan kalian bisa pahami maksud dari gerakan ini atau dari penjelasan ini ya. Yang keempat yaitu gerakan lengan. Nah, untuk olahraga ini yang harus diperhatikan juga adalah gerakan lengan kalian. Terkadang gerakan lengan ini dianggap sepele saat melakukan olahraga jalan cepat. Karena dengan ayunan tangan yang sempurna, maka hal ini akan terlihat nyaman dalam melakukannya. Gerakan lengan juga ada teknik-tekniknya ya, tidak seperti melakukan gerakan jalan biasa ya, karena jalan cepat mempunyai teknik juga gerakan lengannya, tidak sembarangan melakukan ayunan tangan. Nah, di sini ada pertanyaan tentang perbedaan jalan cepat dan lari.
tadi kita sudah bahas di awal, yaitu awal pembahasan perbedaan jalan cepat dan lari ya. Apa yo? Nah, di sini dijelaskan perbedaan jalan cepat dan lari. Pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan kontak dengan tanah. Artinya setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah. Sedangkan lari, pada gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh dan menginjak tanah. Jadi perbedaannya itu kalian bisa membedakan menurut logika. Kalau misalkan jalan itu ada fase menginjak tanah ya. Salah satu kaki kita menginjak tanah. Sedangkan pada proses lari yaitu ada proses melayang di atas. Tentang materi jalan cepat yang telah saya sampaikan, tetap belajar di rumah dan tetap semangat, jangan malas-malasan, dan tetap jalankan instruksi pemerintah yaitu 3M ya, 3M: mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Ada salah satu kegiatan yang bisa menangkal virus corona yaitu berolahraga, karena olahraga bisa meningkatkan atau kekebalan tubuh kita. Jika sistem imun kita kuat, maka virus corona tidak akan berani masuk ke dalam tubuh kita. Dan sebaliknya, jika sistem imun kita lemah, maka virus corona sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan tetap semangat, salam olahraga, jaya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.